Cuko bertelur di sarang burung lain. Film dimulai dengan klip singkat yang menggambarkan siklus hidup parasit mereka. Dan Cuko menendang keturunan lainnya keluar dari sarang setelah menetas, dan ibu pengganti merawatnya. Setelah beberapa bulan, Cuko telah tumbuh menjadi burung yang sangat besar, melahap semua yang diberikan induk burung pengganti. Ada juga parasit serupa di dunia manusia. Gemma adalah seorang guru taman kanak-kanak muda. Suatu hari, dia menemukan salah satu muridnya di bawah pohon di taman sekolah, menatap dua bayi burung kecil yang mati di tanah. Gemma mencoba menghibur gadis itu dengan mengatakan bahwa itu adalah hukum alam. Terkadang, memang seperti itu. Pacarnya, Tom, seorang tukang kebun di sekolah yang sama, turun dari pohon dan mulai menghiburnya juga. Dia kemudian mengubur anak ayam untuk membuat gadis kecil itu merasa bahagia. Karena Gemma dan Tom memiliki gaji yang sedikit, mereka tidak memiliki banyak harta kecuali sebuah mobil. Keduanya berencana untuk mempersiapkan masa depan mereka dan setuju untuk membeli rumah sendiri. Suatu hari, setelah bekerja, pasangan tersebut mengunjungi broker real estate untuk mengumpulkan informasi tentang rumah tersebut. Mereka menemukan Martin, seorang penjual real estate aneh, yang memberitahu mereka tentang bangunan tempat tinggal bernama Yonder. Pasangan itu tampaknya tidak tertarik dengan properti itu, tetapi meskipun demikian, Martin bersikeras untuk mengajak mereka menunjukkan rumah sampel. Ketiganya kemudian pergi ke subdivisi di mana semua rumah adalah rumah hunian yang identik. Luar biasa sepi, kosong, dan tidak wajar. Martin mengajak pasangan itu berkeliling ke rumah nomor 9, yang berperabotan lengkap. Rumah itu bahkan memiliki makanan dan minuman di dalam lemari es. Namun, sebelum pasangan itu bisa mengatakan apapun, Martin menghilang dari rumah secara misterius. Terganggu oleh kurangnya profesionalisme dan kecurigaan terhadap tempat yang menakutkan, Gemma dan Tom segera mencoba untuk pergi dari sana. Tapi mereka tersesat, dan setiap rute yang mereka ambil membawa mereka kembali ke rumah nomor 9. Mereka hanya dapat melihat rumah yang identik sejauh mata memandang. Setelah berputar-putar di jalur yang sama berkali-kali, mobil kehabisan bensin, dan mereka juga kehilangan sinyal seluler di ponsel mereka. Tanpa pilihan tersisa, mereka dengan enggan memutuskan untuk bermalam di rumah nomor 9. Di dalam, mereka mencoba makan makanan dari lemari es tapi rasanya hambar. Keesokan paginya, pasangan itu memutuskan untuk pindah dari tempat aneh itu. Setelah menemukan tangga di dalam rumah, Tom naik ke atap untuk melihat apakah dia bisa menemukan jalan keluar dari sana. Yang membuatnya ngeri, dia memperhatikan bahwa rumah-rumah yang identik itu terbentang dalam ribuan baris. Putus asa untuk keluar dari tempat itu, pasangan itu memutuskan untuk mengikuti matahari yang tampak buatan, berpikir bahwa jika mereka tetap berada di jalurnya, itu akan membawa mereka keluar. Setelah berjalan terus-menerus selama hampir sehari, pasangan itu tiba-tiba heboh saat melihat sebuah rumah dengan lampu menyala. Mereka segera menerobos masuk. Tetapi kegembiraan mereka dengan cepat berubah menjadi kekecewaan ketika mengetahui bahwa mereka telah dibawa kembali ke rumah nomor 9. Untuk membuat hal-hal aneh, mereka menemukan kotak pengiriman di luar rumah dengan makanan yang sudah dikemas sebelumnya dan kebutuhan penting lainnya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. "Oke, beginilah cara saya hidup," kata Tom dengan marah dan membakar rumah nomor 9 dengan harapan menarik perhatian untuk meminta bantuan. Pasangan yang lelah itu kemudian tertidur di jalan malam itu. Namun, keesokan harinya ketika mereka bangun, mereka terkejut menemukan rumah dalam kondisi sempurna, bersama dengan bayi kecil yang baru lahir di dalam kotak dengan petunjuk untuk membesarkan anak tersebut dan dilepaskan. Pasangan itu bingung dengan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain membesarkan bayinya sendiri. Setelah 98 hari, bayi itu tumbuh menjadi seukuran anak laki-laki berusia 7 tahun dengan suara seperti orang dewasa yang meniru suara Tom dan Gemma dengan cara yang aneh.
Anak laki-laki itu memanggil mereka ibu dan ayah, tetapi pasangan itu membencinya karena dia mengeluarkan teriakan menyeramkan dan melengking ketika dia tidak puas atau tidak bahagia. Ketika dia tidak terserap oleh pola-pola misterius dan tidak biasa di televisi, dia dengan penuh perhatian menonton dan meniru pasangan itu. Lambat laun, kesehatan mental dan fisik pasangan itu terganggu akibat tinggal bersama anak asing dan perilakunya yang aneh. Kadang-kadang, itu benar-benar seperti itu. Selama berada di rumah, Tom terus-menerus meninggalkan pesan untuk meminta bantuan di atap, tetapi tidak berhasil. Mereka juga terus mendapatkan bekal harian dari kotak yang muncul di depan rumah di penghujung hari. Pasangan itu menjatuhkan kotak kosong itu keluar, dan kotak itu lenyap dalam sekejap. Suatu hari, Tom bertanya kepada bocah itu apakah dia telah mengambil kotak itu, tetapi dia tetap diam. Ayahmu bosan dengan hidupnya, Tom tidak melakukan apapun selain duduk di taman setiap hari, menunggu seseorang datang dan mengambil atau menjatuhkan kotak itu. Namun, tidak ada yang pernah datang. Kotak-kotak itu muncul dan menghilang begitu saja. Suatu hari, setelah melemparkan rokok yang menyala ke halaman, Tom memperhatikan bahwa tanah di sana terdiri dari bahan yang tampaknya buatan manusia, jadi dia mulai menggali lubang dan segera terpesona dengannya. Menggali memberinya tujuan karena dia ingin membuat terowongan dan melarikan diri melewatinya. Kehidupan Tom kini telah berubah. Setiap hari, dia menyelesaikan makannya dengan tergesa-gesa dan mulai menggali lubang di taman sampai malam. Karena itu, dia lebih jarang berbicara dengan Gemma dan semakin jauh darinya. Terkadang, dia bahkan tertidur di dasar lubang. Ini hari biasa lainnya. Gemma yang kelelahan duduk di lantai ruang tamu menyaksikan anak laki-laki itu bermain. Setelah beberapa saat, anak laki-laki itu menyalakan TV, yang menunjukkan pola-pola menyeramkan dan aneh, tetapi dia tampaknya terpesona olehnya. Kamu tidak pernah tahu apa lemak berikutnya di YouTube. Setelah menggali sepanjang hari, Tom bergabung dengan Gemma di dalam mobil mereka pada malam hari. Dia mengatakan bahwa mobil adalah satu-satunya hal yang dia rasakan nyata di seluruh yonder. Saat pasangan itu mengobrol, Tom secara tidak sengaja menekan radio dan, yang mengejutkan mereka, masih ada daya untuk menyalakannya. Berada jauh dari dunia nyata untuk waktu yang lama, pasangan itu senang mendengar musik yang penuh perasaan dan tidak bisa tidak menari mengikutinya. Keduanya tampak bahagia setelah sekian lama. Bocah menyeramkan itu juga bergabung dengan mereka dan mulai menari, tetapi tiba-tiba Tom yang marah mengangkatnya dan membantingnya ke tanah. Gemma segera pergi untuk memeriksanya, dan yang membuatnya lega, bocah itu baik-baik saja. Di adegan berikutnya, Gemma terlihat menyelipkan bocah itu ke tempat tidur. Dia menjelaskan mengapa dia dan Tom tidak bisa bersamanya sepanjang waktu. Ketika dia akan meninggalkan bocah itu untuk tidur, dia tiba-tiba memanggilnya. Namun, Gemma mengoreksinya dengan mengatakan bahwa dia bukan ibunya. Ini membuat marah bocah aneh itu, dan dia mulai berteriak sekuat tenaga. Gemma mencoba membungkamnya, tetapi ketika dia tidak menurut, dia hanya membanting pintu dan pergi tidur. Gemma yang depresi kemudian mencoba untuk berhubungan intim dengan Tom, tetapi dia menolak dan meminta maaf karena sedang tidak mood. Keesokan harinya, anak laki-laki itu masuk ke pintu dan membangunkan pasangan itu dengan teriakan keras. Semuanya kemudian menuju sarapan. Setelah makan, Tom terus menggali lubang dan mendengar suara aneh dari bawah. Malamnya, dia bangun mendengar suara aneh yang sama. Dia kemudian mencapai ruang tamu hanya untuk menemukan suara yang berasal dari TV yang sedang ditonton anak laki-laki itu. Tom mematikan televisi, tetapi bocah itu segera menyalakannya lagi. Gemma juga berusaha membuatnya menurut, tapi bocah itu menolak. Akhirnya, mereka meninggalkan ruangan dan membiarkannya. Biarkan saja, dia suka menonton Andrew Tate. Sudah terlambat baginya. Keesokan paginya, bocah itu kembali berteriak agar sarapan disajikan.
Namun kali ini, Tom kehilangan ketenangannya, mengambil bajingan itu, dan menguncinya di dalam mobil. Dia ingin membuat bocah itu kelaparan dengan harapan bisa mengeluarkan orang di balik permainan licik itu. Gemma mencoba untuk campur tangan, tetapi Tom menahannya dan menyeretnya ke dalam rumah. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan dia membantu bocah itu. Namun, ketika Gemma mendengar bocah itu menjerit dan meronta-ronta di dalam mobil, dia merebut kunci dari Tom dan menyelamatkannya. Ini semakin membuat hubungan pasangan itu tegang. Seiring berlalunya hari, Gemma terus merawat anak laki-laki itu. Ini adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa lebih baik. Dia menemukan bahwa dia tidak mampu membayangkan atau membayangkan sesuatu. Keterpencilan emosional Tom dengan Gemma membuatnya semakin dekat dengan bocah itu. Dia bermain game dengannya setiap hari dan bahkan mengajaknya piknik di rumput. Suatu hari, bocah itu hilang, dan Gemma tidak dapat menemukannya dimanapun. Di malam hari, dia akhirnya kembali dengan buku teks aneh yang ditulis dalam bahasa yang menakutkan dan tidak dikenal. "Aku sudah bicara dengan Zulu, Mama," Gemma bertanya pada anak laki-laki yang memberinya buku itu, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Jadi dia memintanya untuk setidaknya meniru orang itu, dan kali ini anak laki-laki itu menurut. Dia kemudian mendemonstrasikan dengan melebarkan karung lehernya seperti kodok sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Tidak, Gemma mulai menangis ketakutan dan putus asa, karena dia tidak tahan lagi dengan bocah menyeramkan itu. Karung leher adalah yang terakhir. Dia memohon bahwa dia ingin pulang, tetapi anak laki-laki itu tersenyum dan menjawab bahwa dia ada di rumah. Di adegan berikutnya, 98 hari lagi telah berlalu, dan bocah menyeramkan itu kini telah tumbuh menjadi dewasa. Gemma takut pada orang aneh itu dan berpikir dengan Tom bahwa mereka seharusnya membunuh bocah itu. Saat ini, pasangan itu, terutama Tom, menjadi jauh lebih lemah, dan punggungnya memar. Menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu tersisa, Gemma mengambil tindakan sendiri. Suatu hari, dia mengikuti orang aneh itu ketika dia keluar dari rumah, berharap menemukan jalan keluar. Namun, dia segera kehilangan pandangannya dan tersesat. Sementara itu, Tom menemukan mayat layu di dalam kantong mayat saat menggali lubang. Takut, dia segera keluar dari lubang dan pada saat yang sama mendengar teriakan minta tolong Gemma. Mereka saling berteriak dan akhirnya bersatu, tetapi ketika mereka mencoba masuk ke dalam rumah, mereka tidak bisa. Ternyata orang aneh itu telah mengunci mereka di luar. Gemma kemudian menyeret Tom yang kelelahan ke dalam mobil, dan keduanya bermalam di sana. Setelah berhari-hari tanpa makanan, Tom menjadi sangat rapuh dan hampir mati. Ketika orang aneh itu keluar dari rumah pada siang hari, Gemma memohon padanya untuk menyelamatkan Tom, tetapi dia dengan acuh tak acuh menjawab bahwa sudah waktunya Tom dibebaskan. Gemma yang tak berdaya kemudian menggendong suaminya, dan keduanya tetap berada di trotoar mengenang bagaimana mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Tom meninggal secara tragis di pelukannya. Dia bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk membuat Facebook atau melawan Superman. Belakangan, orang aneh itu kembali dengan sebuah kotak berisi kantong vakum. Dia memasukkan mayat Tom ke dalamnya dan kemudian melemparkannya ke lubang yang sama yang telah digali Tom. Keesokan paginya, Gemma yang marah mencoba membunuh orang aneh itu dengan beliung Tom, tetapi dia hanya berhasil melukainya sedikit. Dia membuat suara-suara aneh dan secara misterius membuka jalan dengan tangannya sebelum mundur ke labirin bawah tanah. Tidak mau menyerah, Gemma mengikuti orang aneh di dalam labirin. Tempatnya menyeramkan dan terlihat seperti rumah berhantu yang berwarna-warni. Gemma tercengang saat melihat rumah yang identik di mana pasangan muda lainnya menjalani kehidupan yang serupa di rumah yang sama dengan anak laki-laki aneh yang sama. Dia menyadari bahwa semua yang dia lihat mirip dengan hidupnya di Yonder. Dia juga melihat bahwa semua pasangan akhirnya mati.
Gemma yang tertekan kemudian disedot kembali ke rumah yang sama, nomor 9. Di sana dia menyadari bahwa mereka dipenjara di komunitas ini sejak mereka tiba. Gemma ambruk di lantai dan menutup matanya, mengantisipasi kematian. Hal terakhir yang dia ingat adalah orang aneh yang memasukkannya ke dalam kantong vakum dan mengatakan bahwa tujuan seorang ibu adalah membesarkan anak dan mati. Setelah Gemma meninggal, orang aneh itu memasukkannya ke lubang yang sama tempat Tom beristirahat dan mengubur lubang itu. Setelah itu, si aneh mengecat rumah kembali ke kondisi aslinya. Dia kemudian mengisi bahan bakar mobil dan meninggalkan komunitas kembali ke agen real estate yang sama tempat Tom dan Gemma pernah pergi. Pria yang merekomendasikan Tom dan Gemma masih ada tetapi sudah tua dan telah mencapai akhir siklusnya. Orang aneh itu kemudian mengambil nama itu darinya dan mengambil alih tempatnya sebelum memulai jabatan barunya. Martin baru menggulung tubuh pendahulunya dan meletakkannya di lemari arsip. Film berakhir saat Martin menyambut pasangan baru yang mencari rumah impian mereka.